agar doa dan hajat cepat terkabul. Inilah caranya. Apa sebenarnya inti dari keinginan itu? Inilah doa tuntunan dari Rasulullah. Allahumma inni as'aluka bi'ani asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala rabbukum uduni astajib lakum innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa nusolli wa nusallimu ala khairil an'am Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sobat Kolbun yang dimuliakan Allah, dari berbagai banyaknya keinginan hidup di dunia ini, keinginan yang bisa sehati dengan hati nuraninya sebagai seorang manusia dan berharap bahwa keinginan itu merupakan sebuah pencapaian akhir dari perjalanan hidupnya. Keinginan itu tidak lain adalah sukses, bahagia, dan bersyukur. Siapapun orangnya pasti ingin sukses. Hampir semua orang di dunia ini berharap dalam kehidupannya dapat meraih sebuah kesuksesan. Sukses di kehidupan dunia maupun sukses menuju hidup kekal di akhirat. Jika perjalanan suksesnya hidup di dunia telah tercapai, maka insya Allah akan dapat mengantarkan kesuksesannya di akhirat. Jika kita bisa mensyukuri kehidupan ini dengan jalan takwa, dalam hal ini diperlukan usaha untuk meraih sebuah kesuksesan. Dari mulai merencanakan secara terprogram mengenai keinginan untuk sukses itu dan menjalankan program tersebut penuh semangat dan terus berjuang untuk meraih kesuksesan serta setia dalam arti tetap fokus terhadap cita-cita atau keinginannya tersebut. Menjalani segala proses perjalanan hidup di dunia ini secara bahagia. Bahagia dengan keadaan yang ada. Bahagia dengan hasil yang kita raih. Buatlah hidup ini penuh kebahagiaan. Niscaya keinginan akan kesuksesan itu dapat dirasakan sesuai hati nuraninya. Sesuai dengan apa yang benar-benar diinginkan dalam hidup ini, dan tentunya saja setiap manusia menginginkan kebahagiaan. Bersyukur atau selalu mensyukuri atas segala nikmat yang telah dicapai selama ini. Berbagi dengan sesama. Dalam hal berbagi ini, bukan hanya melulu tentang materi, namun akan lebih berguna lagi jika kita mau dan bisa berbagi tentang sebuah ilmu bermanfaat bagi orang lain. Sebagai contohnya, jika kita telah meraih kesuksesan dalam salah satu bidang ilmu ataupun bisnis, maka jika kita sebarkan dan kita ajarkan ilmu kesuksesan kita kepada orang lain, hal itu sungguh-sungguh akan lebih bermanfaat bagi orang lain. Karena sebagai manusia,
kita hidup di dunia ini tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti akan memerlukan orang lain. Benar begitu, Sobat Kolbun. Disadari atau tidak, semua kesuksesan yang kita raih tersebut pasti ada campur tangan orang lain. Di sekitar kita ada orang tua, keluarga, sahabat, teman, maupun orang yang tidak secara sengaja hadir dan mensupport dalam kehidupan kita dan membantu kita dalam meraih sukses itu. Meski hanya sebuah doa. Untuk dapat meraih sebuah kesuksesan yang pasti yang sesuai dengan hati nurani, diperlukan rasa bahagia dan bersyukur atas kehidupan yang diperoleh saat ini. Selain bekerja keras agar keinginan tercapai, kita juga harus selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Kolbun, hari ini saya akan membagikan tuntunan agar setiap doa yang kita panjatkan dapat segera diijabah dan dikabulkan Allah. Karena sebagai manusia, kita wajib ikhtiar dan pasrahkan semua kepada Allah. Ingat, saya berpesan, setiap kita berdoa memohon sesuatu kepada Allah, maka niatkan dengan tulus, ikhlas dan tawadu. Satu hal lagi yang terpenting, jangan pernah sekalipun kita berburuk sangka terhadap kehendak dan keputusan Allah. Dikabulkannya doa kita itu sepenuhnya merupakan hak dari Allah dan kita tidak pernah tahu kapan akan dikabulkan. Yang perlu sobat garis bawahi, ingatlah, Allah pasti dan akan mengabulkan setiap permohonan hambanya. Namun Allah tentu saja dengan memberikan skala prioritas apa yang sebenarnya yang kita butuhkan saat itu. Allah Maha tahu apa saja yang tersembunyi. Jadi Allah tidak serta-merta dan begitu saja langsung memberikan apa yang kita minta. Kita sebagai manusia hanya dapat menunggu dan tetap berikhtiar agar seluruh hal yang ingin kita capai dapat dikabulkan oleh Allah melalui doa dan tawakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum uduni astajib lakum innala jina yastakbiruna nan ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Itulah janji Allah, agar kita selalu meminta kepadanya, karena Allah akan lebih menyukai dan menyayangi makhluknya yang selalu meminta kepadanya. Allah itu maha kaya, sobat. Jadi Allah tidak akan kekurangan kekayaannya jika setiap makhluknya memohon kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya adab dan cara berdoa agar dapat diijabah, dikabulkan oleh Allah. Inilah doa tuntunan dari Rasulullah. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakulahu kufuwan ahad. Tuhanku, aku memohon pertolongan kepadamu. Aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah. Tiada Tuhan selain Engkau yang Maha Esa, tempat bergantung yang tiada melahirkan dan tiada dilahirkan, serta tiada apapun yang menyamainya. Doa ini mengandung makna yang begitu tinggi, penuh ketauhidan. Karena di dalam doa ini terdapat surat Al-Ikhlas.
Inilah doa yang menurut saya paling utama dan paling mulia di mata Allah. Di dalam surat Al-Ikhlas ini memiliki khasiat dan hikmah yang begitu dahsyat. Keutamaan surat ini sudah dijelaskan oleh para ulama dan arif billah lewat lisan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyakkah spesifik kelebihan dan mutiara hikmah di 4 ayat surat Al-Ikhlas ini? Salah satu hadis Rasulullah yang membahas surah Al-Ikhlas. Apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Mereka menjawab, bagaimana mungkin kami bisa membaca sepertiga Al-Quran? Lalu Nabi Muhammad bersabda, Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran, dari hadits riwayat Muslim. Berdasarkan hadis ini, sekali membaca Al-Ikhlas bisa membandingi pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Pada kesempatan yang lain, baginda Nabi Muhammad mengatakan bahwa surat Al-Ikhlas atau Qul itu menjadi penawar segala penyakit. Seperti yang pernah disebutkan oleh Abu Hurairah, yang mengambil dari sabda Rasulullah, surah Al-Ikhlas adalah penawar segala penyakit baik rohani atau jasmani, diriwayatkan oleh Ibnu Majah radhiyallahu anhu. Sabda Rasulullah yang berbunyi, siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sediakan baginya satu mahligai indah di surga kelak. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah menyebutkan, siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas pada saat ziarah kubur sebanyak 11 kali, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada ahli kubur, niscaya diberikan kepada si pembacanya pahala sebanyak bilangan ahli kubur di tempat itu. Membaca surah Al-Ikhlas dan Al-Muawwizatain 3 kali di waktu subuh dan asyar, insya Allah kita akan selamat dari mara bahaya sampai datang subuh dan asyar yang berikutnya. Kelebihan lain dari surat Al-Ikhlas, siapa saja yang membaca di dalam sholat sunat duha, ayat kursi sebanyak 10 kali pada rakaat pertama serta surah Al-Ikhlas 10 kali pada rakaat kedua, maka dia mendapat keridhaan Allah, dan insya Allah lancar rezekinya pada hari itu. Salah satu rahasia lain dari surat Al-Ikhlas ini, yaitu sangat manjur untuk pengobatan. Bacalah surat Al-Ikhlas 11 kali lalu ditiupkan pada tengkuk orang yang degil agar dilembutkan hatinya. Itulah Sobat Kolbun, syiar untuk hari ini. Semoga kita selalu memperkuat ketakwaan kita, serta selalu berbaik sangka terhadap segala rencana Allah. Dan semoga saja dengan tayangan ini, apa yang menjadi keinginan dan hajat sobat semua bisa segera terkabul. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.